Halo pecinta film, selamat datang di Studio Mini. Terima kasih telah mampir. Mimin doakan kalian sehat dan sejahtera selalu ya. Kali ini Mimin akan membahas lanjutan serial All of Us Are Dead, episode 9 dan 10. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita simak alur ceritanya. By the way guys, jangan lupa cemilan kopi tehnya disiapin ya, biar lebih seru. Guinam sangat ingin membutakan mata Chongsan karena Chongsan pernah merusak matanya. Onjo dan Suhyuk yang berusaha membantu berhasil dilempar oleh Guinam. Awalnya, Guinam tidak ingin menyakiti siswa lain selain Chongsan. Tapi karena semua sangat setia kawan pada Chongsan, maka semua pun menjadi musuhnya sekarang. Perkelahian pun tak terelakkan dan tidak ada yang bisa melawannya. Tiba-tiba Namra berubah dan ia pun melawan Guinam. Akhirnya dengan kekuatan supernya, Namra berhasil melempar Guinam. Tapi, ia berhasil berdiri walaupun tulang sudah remuk luluh lantah. Di pangkalan militer, mereka berusaha mendeteksi virus tersebut. Namun virus ini sulit dideteksi karena di setiap hasil pemeriksaan, RNA-nya selalu berubah-ubah yang artinya virus ini terus berevolusi dengan sendirinya. Ternyata detektif berhasil ke pangkalan militer dan memberitahukan laptop Pak Lee yang berada di SMA Hyosan. Hal ini sampai ke telinga komandan. Akhirnya ia memerintahkan untuk mengirim tim khusus untuk ke SMA Hyosan. Enji dan si kunyuk akhirnya bertemu. Semua belum tahu bahwa ia adalah salah satu zombie. Saat ini Enji sangat kelaparan dan ingin memakan si kunyuk. Entah apa yang terjadi selanjutnya. Di atap sekolah, Onjo dan yang lainnya sedang menenangkan diri akibat kejadian tadi. Namra mendengar ada yang datang dari kejauhan. Tiba-tiba terdengar suara helikopter menuju ke sekolah. Onjo dan yang lainnya berteriak meminta bantuan. Beberapa orang petugas akhirnya turun dan memeriksa keadaan mereka. Namra sangat ketakutan akan ketahuan jati dirinya yang setengah zombie. Namun bukannya demam, ternyata suhunya sangat rendah. Hingga dikira ia terkena hipotermia dan diberikan penghangat. Mereka belum bisa dibawa kemanapun karena para tentara ini harus turun untuk menyelesaikan misi mengambil laptop. Hari dan yang lainnya pun bersiap akan ke atap agar dapat diketahui keberadaan mereka. Tentara pun masuk dan menembaki para zombie. Guinam mendengar hal itu langsung bersembunyi. Tentara berhasil masuk ke lab science dan menemukan laptop. Sementara di pangkalan militer terjadi insiden yang ternyata Enji menggigit si kunyuk. Akhirnya ia berhasil ditahan oleh tentara. Komandan pun mengetahui bahwa Enji adalah zombie tanpa gejala. Ia pun mulai ragu terhadap anak-anak yang akan mereka selamatkan saat ini. Petugas mulai menaikkan mereka satu persatu karena helikopter tidak bisa turun ke gedung itu. Namun akhirnya operasi dibatalkan dan semua tidak jadi dinaikkan ke helikopter. Komandan memerintahkan untuk menembak mereka. Namun si petugas tidak tega dan akhirnya mereka pun kembali ke markas. Onjo dan yang lainnya sangat kecewa dan pupus sudah harapan mereka untuk diselamatkan. Ayah Onjo masih melakukan perjalanan. Namun ia mulai berhalusinasi melihat putrinya. Tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundaknya dan meminta bantuan untuk mengeluarkan istrinya yang sedang hamil dan terjepit di mobil. Namun sayangnya ayah Onjo harus segera menjemput Onjo sehingga ia tidak dapat menolong keluarga itu dan hanya bisa memberikan bekal makanan dan senjata untuk si bapak. Walaupun si bapak sudah memohon bahkan mengancamnya, tetap saja ia harus segera pergi. Terlihat Jejun sekarang menjadi bahan penelitian di pangkalan militer. Ternyata virus dapat bersembunyi alias tak terdeteksi saat tidak aktif dan hanya terdeteksi saat aktif. Dengan asumsi seperti ini, sang komandan menjadi ragu dengan warga Hyosan yang masih selamat saat ini. Ragu apakah mereka manusia biasa atau zombie tanpa gejala. Maka komandan memerintahkan agar warga yang baru sampai harus dipantau lebih jauh dan dipisahkan dari yang lain. Ini artinya ibu anggota dewan beserta bawahannya harus dibawa ke ruangan khusus. Mereka berusaha melawan tapi percuma saja karena semua harus mematuhi tanpa terkecuali. Begitu pula detektif beserta rekan, baby, dan juga si anak. Namra merasakan sakit yang luar biasa di telinganya dikarenakan petir yang menyambar. Suhyuk membantu membuatkan penutup telinga. Begitu pula dengan Guinam yang meringkuk kesakitan mendengar gemuruh petir. Lalu turunlah hujan dan ini menjadi minuman alami mereka karena sudah berhari-hari mereka tidak minum dan makan. Air mata mereka ikut turun bersama derasnya air hujan mengingat mereka yang harus bertahan tanpa adanya kepastian.
Chongsan melihat Namra yang sensitif terhadap suara kencang pun mendapatkan ide untuk keluar di saat hujan dan petir seperti ini. Karena zombie-zombie itu hanya mendengar suara saat mengejar mereka. Chongsan merasa lebih baik mencoba mengambil resiko daripada hanya diam di sana tanpa kepastian. Mereka berniat untuk mendaki gunung. Beberapa di antara mereka takut, namun Chongsan meyakinkan jika ada masalah, ia akan mengorbankan diri dengan memancing zombie agar menjauh dari mereka. Namra menyetujui hal itu karena ia merasa indera pendengaran dan penciumannya menjadi tumpul. Ia yakin zombie yang lain akan merasakan hal yang sama. Mereka berpasangan lalu bergandengan tangan bersama-sama menuruni tangga dengan perlahan. Ternyata benar zombie menjadi aneh saat mendengar suara petir. Hari dan yang lainnya pun mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Chongsan dan yang lainnya pun menyusuri sekolah dengan perlahan. Sampai akhirnya Chongsan halu melihat ibunya yang sedang tersenyum kepadanya. Dan episode ke-9 pun selesai. Chongsan yang akan menghampiri ibunya langsung ditarik oleh Onjo. Ia akhirnya sadar bahwa ibunya telah menjadi zombie. Daisu yang tidak tahu itu adalah ibu Chongsan terus saja memukulinya. Sampai akhirnya Chongsan marah dan berbalik memukul Daisu. Mereka yang tidak mengetahui hal itu masih saja terus memukul ibu Chongsan. Sampai akhirnya Chongsan berteriak memanggil ibunya, barulah teman-temannya berhenti memukul. Hujan yang sudah agak reda membuat suara mereka didengarkan oleh para zombie dan mengarah ke arah mereka. Mereka pun melarikan diri dan berusaha menguatkan hati Chongsan. Chongsan yang masih sangat sedih terus saja memanggil ibunya membuat para zombie terus mengejarnya. Hyoryong yang terjatuh dengan tega ditinggalkan oleh Jimin. Beruntung Woo Jin datang menolong. Saat zombie itu akan menyerang mereka kembali, zombie itu berhasil dilumpuhkan oleh Hari. Akhirnya Woo Jin bertemu kakaknya Hari dan melarikan diri bersama. Nasib Jimin pun tidak lebih baik. Ia dikejar oleh zombie dan terjatuh ke kubangan air. Chongsan dan yang lainnya pun masuk ke lapangan basket. Namun sialnya, di sana banyak zombie yang merupakan siswa pemain basket. Mereka pun berusaha sebisa mungkin melarikan diri. Jun Song terus menyuruh Mi Jin untuk meninggalkannya. Namun Mi Jin yang terkesan cuek ternyata sangat setia kawan. Ia tetap berupaya menolong Jun Song. Namun karena Jun Song juga ingin melindungi Mi Jin, akhirnya ia mengorbankan dirinya dan berakhir diserbu oleh para zombie. Mereka sangat syok dengan apa yang telah terjadi. Daiso meminta maaf pada Chongsan karena telah memukul ibunya. Akhirnya Chongsan menangis di pelukan Onjo. Jimin dikepung oleh zombie dan berakhir ia pun digigit oleh zombie. Sementara itu di pangkalan militer, komandan sedang melihat video di laptop Pak Lee. Ia mendapat kabar bahwa darurat militer telah meluas dan akan melakukan pelebaran blokade ke Yangdong. Dan berita buruknya adalah wilayah Hyosan akan dikorbankan. Si ibu anggota komite ini pun dipaksa mengundurkan diri dari jabatannya sekarang. Entah apa yang direncanakan oleh si bapak. Sementara itu, ayah Onjo masuk ke toko kue dan membawa tali pita yang akan ia gunakan untuk mengikatnya di pohon-pohon sebagai penanda. Tapi ia terpeleset dan terjatuh menghantam pohon. Sementara itu di ruang olahraga, Daisu mengatakan rasa sukanya kepada Hari. Semua yang mendengar sampai terbengong-bengong. Namun bukannya senang, Hari terlihat sangat kesal dan memukul Daisu. Ia terus saja melempari Daisu dengan bola-bola. Tiba-tiba Suhyuk mulai mendapatkan ide. Ia berniat keluar dengan troli-troli itu. Mereka pun mulai mempersiapkan sesuai dengan petunjuk Suhyuk. Mi Jin yang merasa sok tahu pun bertengkar dengan Jun Yong. Mereka pun bermusyawarah untuk memilih apakah akan pergi bersama atau terpisah. Ini disebabkan karena senior dan junior ini memiliki pandangannya masing-masing. Komandan masih meneliti virus tersebut bersama para ilmuwan. Ia mendapat kabar bahwa blokade telah ditembus dan jebol ke daerah Yangdong. Mereka pun berencana akan mengevakuasi warga Yangdong. Di ruang olahraga, mereka menemukan sebatang coklat dan membaginya bersama-sama. Mereka melakukan persiapan dan memakai apapun yang dapat menjaga mereka dari gigitan zombie. Sampai akhirnya mereka pun membuka pintu dan keluar. Troli digunakan sebagai barikade dan membentuknya menjadi lingkaran. Karena zombie yang terlampau banyak, mereka tidak dapat mendorong troli-troli itu.
Mereka sangat kewalahan menjaga agar para zombie tidak masuk ke dalam barikade. Tiba-tiba Mi-jin ditarik oleh salah satu zombie dan hampir digigit. Beruntung Jun-young dengan sigap datang membantu. Namun nasib sial menimpanya. Ia digigit oleh zombie tersebut. Ia sadar ia tidak dapat bersama teman-temannya lagi dan mengorbankan diri agar mereka bisa keluar dari gedung itu. Semua teman-temannya merasakan sedih yang teramat sangat sambil dibantu oleh Jun-young mendorong troli itu hingga akhir hayatnya. Mereka berhasil mendorong sampai ke dekat pintu keluar. Jun-young pun telah berubah menjadi zombie dan mulai mengejar mereka. Komandan diberitahu apabila ia tidak mengorbankan Hyo-san, maka seluruh wilayah di Korea akan dipenuhi dengan wabah zombie ini secara merata. Ia kembali melihat keadaan Eunji yang berhasil melepas ikatannya dan terlihat sangat kelaparan. Komandan melihat dan berpikir langkah selanjutnya yang akan ia ambil demi keamanan negaranya. Akhirnya ia memutuskan untuk mengebom Hyo-san. Ayah Onjo akhirnya sampai di sekolah setelah melewati gunung itu. Ia masuk ke dalam bangunan yang tengah dibangun dan dikejar-kejar oleh zombie. Ia berjalan tertati-tati karena ada luka di tubuhnya. Sementara itu, Onjo dan yang lainnya telah sampai di depan pintu. Sayangnya, pintu tersebut terantai dari luar. Mereka berusaha membuka pintu itu dengan mendobrak sekuat tenaga. Namun tentu saja gagal. Sampai akhirnya pintu tersebut berhasil terbuka. Ternyata Ayah Onjo telah berdiri di depan pintu. Dan episode ke-10 pun selesai. Baiklah, sekian alur cerita film All of Us Are Dead episode 9 dan 10. Nantikan episode selanjutnya ya. See you on the next video. Ciao!